104 tolong di-share di grup teman-teman yang udah join karena semua informasi dan sistem pelatihannya di sini. Sore masih full. Malam Bu, baru mau tak WA. Wis nongol. Adik-adik semuanya ini peserta. Ada 604 baru join 300. Mulainya kapan mulai? Mulainya besok. Besok Mas bawa ya jadwalnya? Iya Pak, besok. Mulai besok sampai tanggal 31 Agustus. Nanti setelah itu koreksi dan sebagainya dan remedi nanti. Zoom toh? Enggak? Pakai tim Bu. Kita Microsoft pakai fasilitas Microsoft. Oh iya. Iya. Nunggu Pak Rektor Bu ya. Ya. Pak Rektor tuh sing buka, saya peserta tok tuh. Udah nih sambutan sebentar nanti. Kalian sosialisasi MBK enggak apa tuh? Biar teman-teman mahasiswa bisa tahu. Semester berapa ini? Ini campur Bu, ada yang baru, ada yang lama, ada yang mau wisuda, ada yang semester 2. Oh. Grup instruktur di WA, Bu. Suruh join. Ini ada yang dari psikologi enggak ini? Ada? Ada, Pak. Tolong yang psikologi dikabari teman-temannya ya, yang daftar. Nanti semua pengumuman ada di web ya. Tuh, instruktur sudah pada join, Bu R1 sudah join. Adita Lailatun, fakultas apa nih? Lailatun Nikmah, fakultas apa? Ya, Pak. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi juga banyak yang daftar, tolong di-share ya. Kelas pagi Iya, apa sore? Kelas karyawan. Dikasih tahu ya, teman-temannya karyawan ada 88 kalau salah nih. Ya, Kelas Pak. karyawan ada 83. Ya. Dikasih tahu. Mas Fai itu wajahnya kok kenapa itu? Sinyalnya Pak. Wajahmu medeni. Yang ekonomi, yang psikologi, hukum, tolong dikasih tahu teman-temannya ya. Teknik juga. Hukum hadir Pak. Ya, tolong teman-temannya dikasih tahu ya. Yang belum join, karena semua info terkait dengan pelatihan di sini. Oke. Karena Maniman nanti kalau tidak lulus Microsoft ini ujiannya internasional. Sertifikatnya internasional. Mas Bowo mungkin bisa di-share untuk presensi mahasiswa dulu. Pak Rektor. Belum join nih. Pak, mau tanya, ini misal nggak on cam boleh nggak? Soalnya jaringannya agak kendor. Boleh, boleh. Oke, makasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Oh ya, sudah 300 lebih. Ya, teman-teman mahasiswa itu ada presensi mahasiswa. Untuk pengajar ada presensi dosen atau instruktur ya.
Mbak Anjani, tolong temannya dikabari ya, segera join. Hilang Pak, hilang yang presentasi tadi Pak, linknya Pak. Masih. Tolong bilang gitu. Aneh laptopmu itu, masih kok. Oh. Itu presensi mahasiswa ada ya? Bilang enggak? Tunggu Pak Rektor. Tolong yang tidak berkepentingan di mute Mas Bowo. Mas Bowo? Di mute all enggak apa. Nanti yang sambutan saya Bu Dani sama Pak Andi yang co-host saja. Yang lain di mute enggak apa. Dosen untuk itu nanti caranya. Oh ini Pak Rektor sudah rawuh. Pak Rektor pakai patches, saya juga pakai patches. Selamat malam Pak Rektor. Nampaknya. Assalamualaikum Pak Rektor. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kurang kenceng dikit Pak Andi. Sudah? Alhamdulillah sudah Pak. Nah, Ya. didik suaranya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Rektor USM, Bapak Andi Grida Susila, SEMM. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 USM, Ibu Profesor Dr. Anda Hardani Widyastuti, MM Psikolog. Yang kami hormati para pengajar, para instruktur Microsoft, UPT Komputer. Yang kami hormati peserta pelatihan sertifikasi Microsoft UPT Komputer periode Juli sampai September. Mari kita tidak bosan-bosan pada malam ini tidak untuk senantiasa bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai detik ini, sampai malam ini, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada acara pembukaan pelatihan sertifikasi Microsoft secara daring melalui Zoom Meeting. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Teman-teman mahasiswa, kami mohon untuk yang belum join bisa disampaikan di grup kelas masing-masing. Ini baru 400 sih. Kami laporkan Pak Rektor, Bu Dani, bahwa yang mengikuti kegiatan pelatihan sertifikasi Microsoft untuk periode Juli sampai September ini, yang mendaftar untuk kelas pagi ada 343 mahasiswa, kemudian kelas sore ada 174, dan kelas karyawan ada 83 mahasiswa. Total ada 604. Namun biasanya setelah pelatihan berjalan kadang ada 1-2 yang menyusul, insya Allah tidak masalah. Sampai saat ini masih 604. Kemudian pelatihan ini nantinya secara teknis penjelasannya akan kita sampaikan bersama teman-teman instruktur yang sudah bersertifikat Microsoft setelah pembukaan ini. Jadi mohon teman-teman mahasiswa, peserta semuanya mohon untuk menyimak dari awal sampai akhir. Sekaligus ini juga mungkin ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bu WR1 dan Pak Rektor nanti terkait dengan informasi terupdate masa kini terkait dengan MBKM atau terkait dengan dan lain sebagainya. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu USM diumumkan lolos kampus mengajar tahap 2 ada 21 mahasiswa dan 20 dosen. Ini adalah salah satu prestasi yang luar biasa untuk USM yang mengikuti program dari pemerintah. Jadi teman-teman mahasiswa silakan nanti menyimak dari apa yang disampaikan Bu WR1 dan Pak Rektor. Setelah itu nanti kita penjelasan secara teknis. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pembukaan pelatihan sertifikasi Microsoft ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang pertama sekaligus mungkin nanti menyampaikan terkait dengan informasi akademik yang terbaru atau mungkin MBKM dan lain sebagainya. Kami mohon untuk Bu Wakil Rektor 1, Bu Profesor Dr. Hardani Widyastuti, MM Psikolog, kami persilakan. Pada Bu Hardani, monggo. Oke, matur nuwun Mas Saiful. Selamat sore Pak Andi, mohon izin. Silakan.
Selamat sore juga adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini saya memberikan apresiasi karena mahasiswa banyak yang ikut ya di sertifikasi pelatihan komputer, sertifikasi Microsoft. Berarti mahasiswa sudah mulai membuka diri dan memahami pentingnya sertifikasi walaupun hanya pelatihan komputer, tetapi ini merupakan nilai tambah untuk mahasiswa semuanya, untuk kalian semuanya ya. Mungkin nanti saya mohon juga adik-adik menyampaikan pada rekan-rekannya ya yang belum sadar atau belum sempat ya mungkin ya. Jadi manfaatnya sangat besar, begitu banyak yang dibutuhkan di dunia kerja, tidak hanya sekedar ijazah saja, tetapi juga plus-plus lain selain yang ada di surat keterangan pendamping ijazah yang nanti kalian bisa melihat apa isinya selama proses belajar di USM ini, apa yang kalian dapatkan atau dengan usaha kalian semuanya selain aktif di Orma, kemudian aktif ikut pelatihan-pelatihan yang membuat kalian mendapatkan plus-plus lain selain ijazah, itu justru sangat dilirik oleh dunia kerja. Oleh sebab itu salah satu fasilitas yang diberikan USM selain bahasa Inggris ya atau bahasa-bahasa lain yang dilatihkan di BBJ ya, Bina Bahasa Jaya di USM, juga ada pelatihan-pelatihan lain di prodi masing-masing. Mohon nanti juga diikuti selain juga fasilitas pelatihan komputer dengan sertifikasi Microsoft ini. Selain itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Saiful ya sebagai KUPT dari Puskom, selain itu juga koordinator dari salah satu program MBKM yaitu program Indonesia Mengajar. Kalian juga pernah dengar mungkin ya, ada sebagian yang sudah tahu atau mungkin yang belum tahu karena peserta pelatihan ini kan bervariasi, ada yang semester 2 ke atas sampai ada yang mau wisuda ya, walaupun yang akan wisuda ada fasilitas pelatihan komputer yang biasa ya, tetap atau yang sertifikat dari USM, tetapi di antara kalian yang mau wisuda juga mengapresiasi kesempatan ini. Nah, untuk adik-adik yang 2 ke atas yang masih jangkauannya masih panjang, ada info-info yang mungkin mahasiswa dengan leluasa atau kalian juga mendengar bahwa pemerintah menggulirkan beberapa program dengan istilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi itu bisa kalian ikuti dari program-program Kemendikbud yang kemungkinan besar mahasiswa dapat leluasa mengambil, karena kalau yang adik-adik kalian nanti yang semester 1 otomatis sudah sudah dengan kurikulum yang baru yang MBKM itu sendiri. Oleh sebab itu saya mohon adik-adik semuanya memberikan informasi, menularkan virus yang baik tentunya, ilmu-ilmu tambahan, informasi pada rekan-rekan kalian sehingga semoga mahasiswa USM, dan sudah terbukti bahwa alumni USM itu banyak yang berprestasi di luar sana. Gitu. Sekian dari saya, mungkin sekali lagi saya terima kasih dan apresiasi pada mahasiswa semuanya bahwa kalian tetap punya keinginan untuk memperbanyak ilmu agar lebih bisa bersaing di dunia kerja. Sukses untuk kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus pun berani telah memberikan sambutan pembuka. Untuk teman-teman mahasiswa
tolong yang belum join ya, diingatkan baru 440. Total peserta ada 604 ya, jadi ada masih 100 lebih. Karena nanti ini kita record ya, nanti kalau terpaksa ada yang belum bisa join, nanti kita upload nanti ya file untuk bukaan ini. Karena penjelasan teknis dari pelatihan ini, sekali lagi, nanti setelah Pak Rektor membuka, ya, nanti kita penjelasan teknis dengan semua tim instruktur. Kemudian nanti mohon untuk, ini masih ada kesempatan, tolong untuk teman-teman yang belum join, mohon untuk join. Yang kedua, untuk mengisi presensi. Jangan keliru ya, presensi mahasiswa dengan presensi dosen beda. Ini ada yang tanya nih, maaf, untuk grup WA, apakah ada? Tidak ada. Kita nanti pakai kelas-kelasnya otomatis di Microsoft Teams. Nanti setelah ini kita jelaskan satu persatu, Mbak ya. Mbak Nurlita ini ada yang tanya nih, tidak ada grup WA. Nah nanti kalau 600 kan ada 3 grup paling enggak ya. Jadi nanti per kelas kita otomatis bikin. Setelah ini boleh tanya jawab setelah Pak Rektor. Kemudian acara selanjutnya itu adalah pembukaan yang akan disampaikan, dibuka oleh Bapak Rektor kita, Bapak Rektor USM, Bapak Andi Gede Susila. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, kemudian KUPT Puskom, USM, dan segenap dosen instruktur yang terlibat di dalam kegiatan pelatihan sertifikasi Microsoft ini, dan tidak ketinggalan tentu saja rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang ikut di dalam pelatihan sertifikasi Microsoft untuk periode Juli sampai September 2021. Pertama-tama sebagai umat beriman tentu saja tidak kurang-kurangnya kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah banyak diberikan beribu-ribu kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya sesuai dengan proporsional tupoksi kita masing-masing, baik Anda semua sebagai mahasiswa, kami sebagai katakanlah dosen maupun instruktur. Nah, tentu saja di dalam konteks kondisi saat ini masih pandemi COVID-19, seperti yang periode-periode lalu, sementara untuk pelatihan sertifikasi Microsoft ini tentu saja tidak bisa dalam tatap muka secara langsung, tetapi melalui kelas-kelas online. Nah, mengapa USM, Universitas Semarang, melaksanakan kegiatan untuk pelatihan sertifikasi Microsoft ini? Pada dasarnya saat ini era 4.0 maupun nantinya era 5.0 ya, itu kan sebenarnya era 4.0 terkait dengan artificial intelligence, artinya dengan katakanlah dukungan dari IT itu akan mempermudah berbagai aktivitas di dalam kita berkehidupan. Ya, nah kemudian yang era 5.0 society itu lebih pada sisi manusianya. Nah ini yang kita harus siap. Kalau di Jepang itu sudah sejak 2017 didengungkan era 5.0, era society. Tapi baru dilaksanakan tahun 2019. Indonesia terlambat. Sekarang masih berkutat di 4.0. Artinya kita masih pengembangan teknologi, IT, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu seharusnya berjalan simultan antara peralatan, antara fasilitas IT dengan SDM-nya, dengan person-nya. Oleh karena itu memang sangat penting, tadi sudah disampaikan oleh Wakil Rektor 1, bahkan oleh kebijakan pemerintah, bahwa lulusan perguruan tinggi itu kalau bisa punya surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Jadi aktivitas Anda, entah itu berkaitan dengan aktivitas organisasi kemahasiswaan, maupun pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada kompetensi itu sebaiknya dilakukan oleh Anda, termasuk oleh kami juga ya. Saya jadi ingat dulu waktu saya masih ikut ekstrakurikuler mengetik. Waktu itu ya awalnya hanya ikut saja, tetapi sekarang saya sangat akan manfaat saya mempunyai kompetensi mengetik.
Nah, ini yang perlu juga rekan-rekan mahasiswa juga cermati, terutama yang terkait dengan bidang ilmunya ya. Anda kuliah di program studi apa, kira-kira apa yang nanti akan mendukung. Kemarin waktu menguji di Fakultas Ekonomi, yang mahasiswa kerja praktek, saya terus terang memang bertanya, di situ Anda kerja praktek, kompetensi apa yang harus dimiliki? Ternyata karena dia di bagian keuangan, sehingga Excel itu menjadi sesuatu hal yang penting. Nah, oleh karena itu, Microsoft Excel, bagaimanapun juga Anda harus bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Termasuk nanti kalau Anda menjadi pimpinan, maka PowerPoint juga pasti akan menjadi menu makanan Anda sehari-hari di dalam proses-proses untuk presentasi dan lain sebagainya. Termasuk yang Word itu jelas pasti. Ya. Nah, ini harapan saya. Jadi USM melalui Puskom USM sudah memfasilitasi untuk pelatihan sertifikasi komputer, pelatihan sertifikasi Microsoft. Oleh karena itu, mohonlah rekan-rekan siswa mempergunakan kesempatan ini dengan karena bagaimanapun juga kalau kita tidak meningkatkan kompetensi diri kita sendiri, maka kita akan tertinggal. Saya yakin Anda semua, rekan-rekan mahasiswa, pasti menginginkan, pasti berharap kelak kemudian hari akan memegang peranan di dalam beraktivitas, entah itu di perusahaan, entah itu Anda membuka bisnis sendiri, atau entah Anda beraktivitas di masyarakat, pasti itu harus didukung, dibekali oleh kompetensi yang tentu saja sesuai dengan apa yang dilakukan di masa mendatang. Nah, ini harus Anda persiapkan sejak sekarang. Mudah-mudahanlah semua yang difasilitasi oleh USM, termasuk sertifikasi Microsoft ini akan menjadikan Anda bisa siap untuk beraktivitas di masa depan. Sampaikan di dalam slogan USM atau USM adalah jembatan masa depan Anda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti juga para instruktur bisa dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana mengupayakan agar mahasiswa memperoleh pemahaman, memperoleh kompetensi sesuai yang katakanlah agar sesuai dengan dunia usaha, sesuai dengan bidang mereka masing-masing tentu saja. Sekaligus membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan sertifikasi Microsoft periode Juli sampai dengan September 2021 yang diselenggarakan oleh UPT Puskom Universitas Semarang, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas, baik itu aktivitas sabluminallah maupun aktivitas sabluminanas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Rektor atas sambutan dan sekaligus membuka acara pelatihan sertifikasi Microsoft ini. Untuk ketahui teman-teman mahasiswa bahwa pelatihan sertifikasi Microsoft ini nanti kalau lulus ada 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat pelatihan, yang kedua adalah sertifikat Microsoft yang berlaku internasional. Oke, ini adalah penjelasan teknis ya. Ini sudah ada 459 yang join, berarti ada kurang lebih masih 150 belum join, nanti bisa disampaikan ke teman-teman. Pak Rektor, Bu Dani, kalau mau live monggo. Ini ya, mohon izin ya, Mas. Ya, adik-adik semuanya. Suwun, Prof. Yuk. Thank you semuanya. Ya, sukses ya. Suwun, Pak Rektor. Kita lanjutkan ya penjelasan teknis. Sebelumnya saya kenalkan dulu teman-teman instruktur ya. Tolong untuk on cam. Semua instruktur on cam. Oh iya, saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Saiful Hadi. Saya ngajar di FTIK, kemudian di UPT Puskom atau UPT Komputer saya sebagai kepalanya ya. Sudah 2 periode ini. Jadi untuk penyelenggaraan Microsoft ini sudah kita mulai sejak mungkin 2019. Sebelumnya hanya pelatihan komputer biasa, Word, Excel, PowerPoint, kemudian ada jurnal dan sebagainya, hanya biasa tanpa sertifikat dari Microsoft.
Kemudian mulai 2019 sejak Prof. Muladi menjabat Ketua Pembina, semua mahasiswa untuk diwajibkan mengikuti ini. Dan perlu diketahui rekan-rekan semuanya bahwa pelatihan di USM ini bayarnya sangat-sangat murah sekali. Coba teman-teman dibandingkan, coba di Google cari ya. Unisbank itu 1,5 juta, ITS 2 juta, Jakarta itu 3 juta ke atas rata-rata. Paling murah di Jogja itu kurang lebih untuk sertifikasi Microsoft ya, itu 800.000. USM hanya 350.000. Dan ini selama teman-teman walaupun pandemi tetap semangat ya. Jadi jangan khawatir, nanti untuk pelatihannya insya Allah tidak akan berbenturan dengan mata kuliah, apalagi ini libur. Dan untuk pelatihannya nanti teman-teman akan secara otomatis kita buatkan kelas ya, kelas melalui Microsoft Teams. Passwordnya kalau lupa nanti tanya di admin, ada nomor handphone yang ada di UPT Puskom, di poster dan sebagainya, silakan dihubungi ke saya juga boleh dan sebagainya. Semua sudah kita create-kan akun Microsoft 365. Dulu namanya Office 365, sekarang sejak tahun 2020, sejak pandemi awal ya, tanggal 22 Maret kalau tidak salah, itu Office 365 menjadi Microsoft 365. Di situ fitur-fiturnya sudah lengkap untuk pembelajaran. Bahkan USM sebelum menggunakan e-learning sudah menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran. Nah, ini nanti teman-teman nanti akan mendapatkan materi Office 2013, kemudian jurnal, kemudian Microsoft 365 dan lain sebagainya. Untuk ujiannya adalah saat ini kita masih pakai Office 2013. Kita fokuskan untuk Word yang mudah. Tapi seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, kalau teman-teman menghendaki Excel tidak apa-apa, penting siap. Yang penting ujiannya itu offline dari kampus, tapi online sebenarnya. Online dengan Microsoft, tapi harus di kampus karena ada aplikasi atau software Kompas. Kemudian untuk teman-teman yang IT misalkan, menghendaki ujiannya enggak Office, boleh-boleh aja. Nanti enggak usah bayar lagi. Ada MTA, di Microsoft itu ada Microsoft Technology Associate. Di beberapa perguruan tinggi yang IT dipakai gelar. Di misalkan saya di Eskom MTA. Boleh-boleh aja. Itu gelar dari Microsoft Technology Associate. Itu ada network fundamental, ada database, ada Python, dan sebagainya. Itu ada di Microsoft semuanya. Jadi boleh menghendaki itu. Tapi sementara belum untuk kita berikan pelatihan. Tapi kalau siap silakan. Untuk mulai September nanti rencana kita akan upgrade materi yaitu adalah pakai Office 2019 yang terbaru ya. Dan soal ujiannya lebih rumit. Nah, ini karena ini masih transisi, kita habiskan masa ini menggunakan masih 2013. Ya. Tadi saya sudah perkenalan, nama saya Saiful sebagai Ketua UPT Komputer atau UPT Puskom. Teman-teman kalau nanti bingung bisa hubungi saya, kalau Mas Bowo ada Mas Surono. Untuk staf admin dulu, Mas Bowo tolong perkenalan diri. Silakan. Teknisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yang kenceng Mas Bowo suaranya. Ya, Bun? Suaranya kurang kenceng. Kurang kenceng, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bowo atau sering dipanggil Bowo. Saya salah satu staf di UPT Komputer. Saya kira cukup matang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bowo ini yang pegang akun Microsoft 365, tim juga yang bikin kelompok. Kalau ada kendala-kendala nanti hubungi Mas Bowo. Yang belakangnya berapa Mas nomornya? Nah, no suara nih. Oke. Kelas Hermawan. Ya, nomornya Mas Bowo nanti di-share. Nanti di web Puskom juga ada. Webnya puskom.usm.ac.id. Kemudian ada lagi Mas Surono. Kalau Mas Bowo tadi pegang untuk teknis pengelompokan, untuk bagi kelompok, bagi instruktur, dan sebagainya. Yang sana adalah Mas Surono. Mana Mas Surono? Tolong di on kamera. Ampun, Pak. Mana? On kamera, silakan perkenalkan diri. Ini juga teknisi di Puskom. Aku di kantor kali kan. Ditutup Mas. Laptopnya. Tapi ono PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya namanya Surono. Saya juga salah satu pengajar dan teknisi di UPT Komputer, anak buahnya Pak Saiful Hadi. Kan nanti juga bisa menghubungi saya kalau misalkan ada permasalahan-masalah password atau masalah pelatihan.
Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sur. Soalnya Mbak Dara, Mas Surono ini teknisi jaringan juga. Jadi kalau ada internet ngadat, lambat, wifi copok dan sebagainya atau lambat, ya ini itu dari Mas Surono. Mbak Dara mana? Ini staf admin yang putri perempuan. Mbak Dara, silakan on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara. Saya dari staf PT Komputer. Mungkin dari saya belajar dari pelatihan Microsoft sebelumnya, banyak yang mahasiswa yang masih lupa batas pengumpulan tugas. Untuk mahasiswa yang mengikuti pelatihan di periode 3 ini, semoga mahasiswa tahu pengumpulan batas tugasnya nanti tanggal berapa. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Dara. Selanjutnya ini tadi ya, teman-teman staf admin dan untuk yang di Puskom ya, ada Mas Surono, ada Mas Bowo, ada Mbak Dara. Mas Surono itu yang paling tua, paling sepuh itu ya. Saya masih mahasiswa, beliau sudah di Puskom. Yang paling muda itu Mbak Dara tadi ya. Kemudian kita perkenalkan untuk instrukturnya. Nanti pertanyaan dan teknis. Untuk sekarang saya informasikan, ingat ya, bahwa nanti karena ini masih pandemi, untuk sertifikat nanti kita cetak hard copy. Kemudian kalau teman-teman nanti menghendaki juga kita siapkan untuk scanan kalau lulus ya. Jadi sertifikatnya kita scan, nanti kita upload di cloud-nya Microsoft. Kemudian kita umumkan di websitenya Puskom dan di masing-masing kelompok kelas di Microsoft Team. Baik, kemudian kita kenalkan adalah instruktur. Tadi Mas Surono selain staf di Puskom, juga beliau ngajar di FTIK. Selanjutnya adalah Mas Saifur Rahman Khalil. Silakan perkenalkan diri Mas Saifur Rahman Khalil MKOM. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajisan nih. Iya, ini ikuti Pak Ustadz ini. Oke, perkenalkan nama saya Saifur Rahman Khalil, saya dosen di FTIK, satu hobi sama Mas Saiful Hadi. Oke, mungkin itu saja perkenalan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Khalil ini di SI ya, Sistem Informasi sama saya. Jadi dari TIK memang banyak yang ngajar dari TIK nih. Kemudian yang dari TIK lagi Mas Febrian, silakan. Ini tidak pecisan pasti nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Saiful Hadi kesempatannya. Salam kenal untuk kita semua, seluruh peserta pelatihan sertifikasi Microsoft. Saya Febrian Wahyu Kristanto, salah satu dosen pengajar di Teknik Informatika Universitas Semarang. Jadi nanti yang ketemu saya adalah yang mendapatkan kelas P3, terus kemudian ada P9, P14, S06, dan juga K04. Itu nanti yang langsung bertemu dengan saya. Segala permasalahan. Mas Febrian. Ya. Kelompoknya ada P, ada S, ada K, maksudnya gimana tadi? Oh, P itu kelas reguler pagi, terus kemudian S itu kelas reguler sore, K itu kelas karyawan. Seperti itu Pak Soebul Hadi. Iya. Lupa saya. Begitu ya, salam kenal kita semua. Bagi yang dapat kelompok itu nanti bisa menghubungi saya kalau ada permasalahan. Saya kira seperti itu. Selamat sore semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun. Oh iya, tadi Mas Febrian ini selain dosen di TI juga pembina Remus ya. Ini ya teman-teman perlu diketahui bahwa kelas P, kelas S itu bukan bermaksud negatif ya. P itu pagi, S itu sore, K itu kelas karyawan. Jadi saya juga ada di PSK. Jadi ternyata kemudian yang dari TIK lagi ada Mas Farudin. Monggo Mas Udin. Kepala UPT Pustakaan, juga Kepala UCIC. Monggo Mas Udin, join enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Sama seperti Pak Febrian, Pak Holil, dan Pak Saiful, kami berempat memang berasal dari FTIK. Masih ada Mas Galet, ada Mas Badru, yang kebetulan staf di USM, tetapi juga membantu mengajar. Ada Pak Surono tadi, ini senior kita, Mas Surono. Pada prinsipnya teman-teman semua yang nantinya ikut pelatihan silakan bisa aktif ya. Tadi kalau Pak Febrian sudah menjelaskan kelompoknya apa saja, saya sendiri malah justru juga belum hafal kelompoknya apa. Tetapi pada prinsipnya silakan ketika Anda nanti login di aplikasi Teams-nya akan langsung kelihatan nanti siapa yang mengajar dan lain sebagainya. Saya kira dari saya cukup itu saja, Mas Saiful. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Udin, ini namanya pakai PC semua, habis pada Maripan nih. Mas Koridin ini juga mengordinir untuk program KMMI ya. Ini informasi sekalian teman-teman yang lolos ya, selamat ya. Ada yang ikut di ITB, di UGM, jadi kuliah di USM tapi serasa kuliah di negeri, di Undip dan sebagainya yang lolos. Nah, apa itu KMMI? Silakan cari di internet nanti biar penasaran, biar besok ikut tahun depan ya. Kemudian dari TIK lagi sudah tadi Mas Karudin, Mas Khalil, Mas Febrian, ada Mas Galet. Nah, ini juga Kabak dari di Pangkalan Data. Mas Galet, jadi kalau ada apa-apa terkait dengan data SIMA error, nah, ini hubungi Mas Galet nih. Nah, silakan Mas Galet. Oke, terima kasih Mas Saiful. Oke, saya Galet di posisinya di PDPT. Nah, nanti kalau ada masalah data atau yang sering masalah ya, PDM, perubahan data mahasiswa, itu nanti hubungi saya. Bisa lewat email atau lewat WA. Ya, saya juga minta maaf apabila WA PDPT kok sering atau nggak dibalas. Balasnya lama karena yang megang cuma satu ya. Artinya satu menangani satu universitas ya. Itu juga termasuk balasi dosen dan balasi mahasiswa. Nah, seperti itu. Dan untuk MS Team-nya nanti saya ada Mas Febrian sama Mas Kurudin. Nah, nanti di kelas itu bagi yang bingung bisa tanya saya, Mas Febrian dan Mas Kurudin. Oke, sekian aja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Saiful, Mas. Monggo, Ya, Mas. terima kasih Mas Galet. Tadi sudah minta maaf ya, dimaafkan ya teman-teman ya kalau WA terkait dengan SIMA lama. Kalau Puskom insya Allah cepat. WA malam ya dibalas malam itu juga ya. Di nomor WA yang kita share, nomor saya, nomor Mas Surono, Mas Bowo, dan Mbak Dara, ada 4 nomor. Jadi nomor 1 belum jawab, boleh WA ke yang kedua. 2 dicuekin, boleh nomor 3. Insya Allah akan kita jawab. Kita mengutamakan pelayanan ya. Jadi kadang tanya SIMA keliru di Puskom, tanya Puskom keliru di Pangkalan Data. Tidak masalah. Karena ketidaktahuan mahasiswa. Orang tidak tahu tidak ada hukumnya. Nah itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang dari Mas Galet juga ngajar di FTIK juga. Ada lagi Mas Rifai, Ahmad Rifai. Silakan Mas Rifai. Mas Rifai. Sinyalnya sudah. Putus-putus ya? Oke. Oke, enggak apa Mas Rifai, kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Rifai. Oke, namanya ada gangguan koneksi ya? Saya ada di TIK. Nanti kalau ada kendala menghubungi WA atau melalui itu kelas yang di Zoom apa? Microsoft Team. Ya, Microsoft Team. Lupa, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini perlu diketahui kita pakai 3 platform ya. Kita untuk pembukaannya pakai Zoom, presensinya pakai Google, kemudian pelatihan dan sertifikatnya pakai Microsoft. 3-tiganya kita pakai karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Tadi Mas Rifai ya di Pangkalan Data dan di TIK juga. Kemudian ada Mas Badru. Ada Mas Badru, monggo. Ya Pak, selamat malam Pak. Malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badru Zaman. Saya juga merupakan salah satu staf di Pangkalan Data
juga tenaga pengajar di FTIK. Nanti mungkin kalau di saat pelatihan, jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya di grup ya. Jadi untuk peserta yang lain juga bisa belajar dari apa yang pernah ditanyakan dari peserta yang lainnya. Kalau mungkin malu bertanya di grup, bisa menghubungi via WA juga nggak apa-apa. Jadi kontak kita sudah di-share di awal pertemuan. Nanti di awal pertemuan juga akan kita sosialisasikan juga bagaimana untuk mengerjakannya, mengumpulkannya bagaimana jika masih ada kendala. Seperti itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Badru. Mas Bomo, kontak person dari semua instruktur sudah di-share belum? Sudah di website, sudah di Microsoft Teams juga sudah, Pak. Oke, ya masih. Kemudian dari pengolahan data lagi ada Mas Sirji, ada? Mas Sirji, ada? Ya, silakan. Audionya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya dan untuk tugas di pengolahan data sebagai sysadmin. Ya, sudah berlangsung. Apabila ada kendala, ada kesulitan, jangan sungkan untuk belajar bersama, ya, untuk belajar bersama. Dan kan di tim itu juga ada WhatsApp, ya. Jadi Anda bisa WA kalau ada kesulitan. Mungkin cukup itu aja. Ya, makasih. Matur suwun Mas Dirji. Mas Dirji ini yang bertanggung jawab kalau server-server mati ya. Kemarin malam-malam yang lain tidur, harus melek, harus maintenance server karena bukan kesalahan dari USM, tapi dari penyedia domain. Kemarin beberapa hari, bahkan kemarin juga Puskom mati, PMB mati, kemudian e-learning, dan malam kemarin masih beberapa yang masih hidup, masih mati. Nah, ini karena kendala teknis, sehingga mau tidak mau kita sebagai orang IT harus selalu siap. Kemudian untuk teman-teman, karena ini seperti disampaikan Pak Rektor, di era revolusi 4.0 ini kita harus mulai IT. Semua informasi berada di genggaman kita. Maka manfaatkan teknologi ini dengan baik, dengan positif. Termasuk ada program KMMI, kampus mengajar, studi independen, ada magang BUMN, kemudian banyak program MBKM. Kalau mahasiswa tidak mengikuti informasi-informasi itu, ya tentunya dia hanya menjadi mahasiswa biasa dan akan telat, akan ketinggalan dengan teman-teman yang lain, dan bahkan akan ketinggalan dengan kampus yang lain. Termasuk kita ada program sertifikasi ini, tidak semua kampus. Di Jawa Tengah, yang sebagai penyelenggara Microsoft Testing Center, jadi penyelenggara tes Microsoft sertifikasi ini adalah hanya USM. Jadi perlu diketahui di Jawa Tengah baru USM yang penyelenggara resmi. Kalau di salah satu kampus di Semarang ada, itu masih nginduk di Surabaya. USM punya. Jadi USM punya namanya MIA, Microsoft Imagine Academy. Kita punya kurikulumnya dari Microsoft dan kita memang berbayar rutin tiap tahun. Dan beli vouchernya itu bayar mahal. Maka teman-teman nanti kalau ujian tidak lulus, eman-eman. Oke, lanjutnya ada Mas Izi dari Kasubag Kemahasiswaan, orang IT juga. Karena sekarang berbeda di sana. Mas Izi mana? Pakai patch juga nih. Silakan sih. On audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isyaful Izi, bisa dipanggil Izi. Nanti untuk teman-teman yang ada kendala terkait pelatihan Puskom, nanti bisa kita komunikasikan via Microsoft Teams atau WA. WA-nya sudah tertera di website PSM, di website Puskom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Izi. Makasih. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa di chat di postingan itu ya, komunikatif boleh, WA jawab langsung juga boleh. Jadi kadang kan Microsoft Teams tidak selalu membuka, kadang tengah malam langsung buka, terus kemudian
ngecat di situ lah. Kadang dosen tidak buka. Boleh langsung Japri. Ada lagi Mas Ali Sobirin, silakan. Terakhir nih kayaknya Mas Ali ya. Silakan Mas Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungannya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Sobirin. Saya alumni Puskom ya, Pak. Ya, sekarang saya di bagian kepegawaian. Saya usahakan selamat bergabung untuk teman-teman mahasiswa pada pelatihan Puskom ini periode Agustus ya, Pak. Semoga diberikan kelancaran. Saya rasa tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semua untuk semua arahannya. Untuk nanti kalau ada kendala bisa langsung lewat WA yang di-share di website Puskom sesuai kelas masing-masing, karena biasanya tidak sesuai dengan kelompoknya. Saya bingung ini siapa ini, kadang kayak gitu. Jadi kalau bisa sesuai dengan kelompoknya atau chat di MS Team. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Mas Ali ini dulu juga staf Puskom, kemudian perlu saya tegaskan bahwa semua yang ngajar di UPT Puskom atau UPT Komputer, semua sudah bersertifikat Microsoft. Ada yang Word, ada Excel. Mas Bowo itu punya 7 sertifikat itu. Kalau saya punya 3 kalau tidak salah. Mas Surono itu juga punya 5 kalau tidak salah. Jadi semua bersertifikat internasional. Jadi jangan khawatir. Saya 3. Mas Ali 3 ya. Word, Excel sama apa? PowerPoint. PowerPoint. Kemudian kita penjelasan teknis tadi ada yang mau bertanya kayaknya? Ada enggak? Tadi Mas, silakan kalau mau bertanya. Tadi siapa yang mau bertanya tadi? Silakan boleh tanya, mahasiswa. Kalau enggak ada, saya lanjutkan dulu penjelasan bahwa pelatihan ini nanti sistemnya teman-teman akan di-create kelas secara otomatis. Jadi semua kelas akan dibuat dari admin dari Mas Bowo. Sudah di-share Mas Bowo ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Tolong teman-teman harus mencermati pengumuman rutin ya di website puskom.usm.ac.id. Tiap hari dipantau. Di situ ada pengumuman termasuk nanti lulus apa tidak, ujiannya nanti kalau offline sudah PPKM darurat selesai, kita ujian offline untuk Microsoft, harus datang ke kampus kapan. Dan ini fleksibel, boleh disusulkan, termasuk ada yang kemarin sudah lulus, belum bisa ujian, tidak apa-apa. Tetap data ada di kita, sehingga boleh nyusul walaupun sudah lulus, karena masih kondisi lockdown, ada PPKM darurat, dan sebagainya. Pelatihannya adalah semua teman-teman mengakses kelasnya, kemudian di situ ada video-video. Jadi ada video bagaimana terkait dengan Microsoft 365, kemudian sesuai dengan materi ada 7 materi Mas Bowo ya. Total pertemuan kalau kita offline ada 14 kali pertemuan sebenarnya, ujian 16. Namun karena ini offline, karena ini daring online, semua file-file video sudah ada di situ petunjuknya. Mau dibuka tengah malam, jam 1 malam, jam 3 silakan. Tidak akan ganggu waktu kerja dan kuliah yang kelas sore dan kelas karyawan. Sehingga fleksibel. Yang penting deadline-nya adalah pelatihannya dibuka mulai besok ya, teman-teman ya. Besok tanggal 31 sampai 31 Agustus, sebulan. Berarti due time nanti dan due date-nya dan di close date-nya di Microsoft Team itu akan ditutup, di close tuh, tidak bisa tidak bisa setelah itu tidak bisa. Kecuali yang ada darurat memang harus luar kota karena mungkin sakit, karena isoman, karena terpapar virus dan sebagainya, kita maklumi dan silakan hubungi kontak yang ada di kami. Ada 4 kontak itu. Tolong jangan kontak setelah selesai, dinyatakan tidak lulus baru kontak kami. Nah, pokoknya silakan kerjakan sebaik-baiknya, kemudian nanti semua tugas akan ditutup pada tanggal 31 Agustus. Nah, nanti ada remedi, kita kasih kesempatan remedi bagi yang benar-benar ya, dan kita selektif ya, tidak semua orang boleh remedi. Alasannya tepat, mungkin karena isoman, karena sakit, merawat orang tua, dan sebagainya, masih kita maklumi. Tapi kalau memang benar-benar tidak masuk akal dan kita tidak bisa maklumi, ya udah tidak bisa. Kita tegas. Kemudian setelah itu, nanti kita koreksi tugas-tugas itu dari instruktur, dari pengajar, kemudian nanti ada pengumuman di website juga ya, bukan di IG ya, di website Puskom, nanti pengumuman jadwal ujian sertifikasi Microsoft. Itu online, tapi harus datang di kampus. Nanti akan kita bagi sesuai dengan prokes ya, satu ruangan maksimal 15 orang, sehingga
panjang. Kemarin baru berjalan 15 hari, ada PPKM darurat sehingga berhenti. Kemarin 2 kelompok belum bisa berjalan. Jadi seperti itu teknisnya ya. Teknisnya adalah mahasiswa sudah dibuatkan kelasnya masing-masing, ada instrukturnya, ada materinya di situ, silakan dikerjakan sesuai dengan materinya, terus diupload di Microsoft Teams. Kalau yang belum bisa Microsoft Teams ya nanti dipelajari, gampang itu. Kemudian dikerjakan tengah malam boleh, yang jelas batas waktu akhir di tanggal 31 Agustus. Mau dikerjakan di tanggal 30 semua, 2 hari terakhir boleh, mulai dari besok boleh, silakan. Kemudian di postingan di Microsoft Teams itu ada ruang dialog ya, kayak Facebook itu ada postingan, ada dialog, silakan komen, boleh. Nah, kalau tidak direspon, japri aja. Karena kan teman-teman ini sibuk semua. Saya juga sibuk, Mas Udin juga sibuk, koordinator KMMI, kepala UPT Perpus, saya juga nyambi dan lain sebagainya. Sehingga dosen banyak kesibukan yang lain, ada yang mengurusi akreditasi dan sebagainya, mohon dimaklumi. Silakan dijapri aja. Saya langsung dijawab. Kemudian presensi jangan lupa, presensi mahasiswa silakan diisi, presensi instruktur diisi. Kemudian nanti setelah itu sertifikat akan kita cetak. Dan karena masih pandemi, masih PPKM, kita scan juga. Semua kita scan, termasuk yang periode kemarin, semua kita scan. Dan kita upload di cloud-nya Microsoft. Ada linknya di pengumuman. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke kampus, silakan download. Tapi kalau menghendaki datang, silakan. Temannya, satu orang bisa mengambilkan sertifikat temannya, silakan, boleh. Jadi biar ngirit waktu, ngirit transport, dan sebagainya. Dan efektif tidak berkerumun. Jadi satu orang ngambilkan 10 orang, silakan, tidak masalah. Yang penting ada pertanggungjawaban. Siapa yang ngambil, tanggal berapa, sudah ada nama semuanya. Jadi teknisnya gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah Isya, silakan, boleh bertanya. Pak, mau tanya. Silakan. Kenalkan, nama saya Nur Sulistiawardani dari Buka kameranya bisa, Mbak? On cam bisa? Ya. Kenalkan, nama saya Nur Sulistiawardani dari Fakultas Ekonomi. Pak mau tanya, itu untuk absensinya kan yang di-share kan banyak. Nah, itu salah satu atau gimana ya, Pak? Yang di chat ini satu aja, sama. Salah satu ya? Itu kan sama, yang presensi mahasiswa, bukan yang dosen ya. Mas bawa satu aja, Mas? Sama kan? Satu aja, Pak, yang mahasiswa. Disesuaikan saja, Pak. Itu kan yang di-share teman-teman mahasiswa yang tadi yang telat kan di-share ulang. Jadi tidak masalah, satu aja. Kemudian nanti presensi yang di Microsoft Teams itu dulu kalau pelatihan offline itu kita kayak kuliah, ada presensi dan sebagainya. Kalau di tim kan begitu teman-teman presensi kadang tidak bisa ngumpulin tugas, tidak bisa upload. Nah ini kita lost, otomatis yang sudah mengumumkan tugas kita anggap presensi. Jadi kalau tugas tidak dikumpulkan, tidak dipakai ya gitu. Itu ya Mbak Nur ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Maksimal 31 Agustus. Ada yang lain silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan, saya izinkan. Dibuka kameranya. Bentar. Saya Rizal Awa dari Fakultas Hukum Pak. Kan tahun yang pelatihan yang kedua semester 3 dulu saya daftar tapi tidak ada pemberitahuannya, tiba-tiba langsung tulis tidak lulus Pak. Berarti harus mengulang membayar atau mengulang langsung biasa Pak? Nah ini mesti info ini. Ya, jadi ini termasuk teman-teman yang periode ini ya, tolong setelah pembukaan itu pasti diumumkan. Ini sudah kita umumkan kelas-kelas. Nah ini dulu berarti kasusnya Mas Rezal ini daftar tapi tidak mengikuti perkembangan di website, ya kan? Soalnya banyak yang itu Pak, yang teman saya juga banyak yang seperti itu, nggak tahu pengumumannya, tiba-tiba kok terus nggak lulus, padahal kan nggak ada jadwal gitu. Benar. Tidak tahu itu karena tidak membaca pengumuman di website kan? Tidak baca ya? Tidak ada pengumumannya Pak. Kemarin yang teman saya juga banyak Pak yang sekelas saya yang Fakultas Hukum kelas D ini. Soalnya dari jadwal katanya sudah full, tapi kok tiba-tiba tulisnya tidak lulus pas akhir-akhiran. Saya kan nggak tahu Pak, tiba-tiba dapat notif gitu. Ini tolong perhatikan setelah ini ya. Sebenarnya semua kelompok sudah kita upload. Termasuk ini sudah diupload Mas Bowo ya di website USM. Termasuk Microsoft Teams teman-teman begitu buka langsung otomatis ada kelasnya. Ada instrukturnya di situ sudah join. Jadi setelah mendaftar, ini kasusnya yang sering dialami seperti Mas Rizal. Habis pembukaan, habis daftar, tidak ada merasa tidak ada pengumuman, padahal ada. Jadi jangan menjaga pengumuman di IG ya. Semua web resmi di Puskom, puskom.usm.ac.id. Di situ pengumumannya. Kelompoknya,
kemudian buka Microsoft Teams. Lah Mas Rizal ini dulu buka timnya enggak buka mesti. Dulu nggak ada disuruh itu Pak, buka-buka nggak tahu gitu Pak. Nah, karena enggak tahu, kurang informasi. Nah, ini sorong kasus ini samakan ke teman-temanmu, apalagi kamu masalah hukum, biar mengadvokasi teman-temannya, jangan sampai terulang kembali. Nah, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman ya, kelas pagi kan gratis. Gratis hanya sekali. Kelas pagi kalau sudah pernah ikut, enggak lolos, berarti bayar. Kemudian kalau kelas pagi daftar, kemudian daftar tok, kemudian tidak ikut, ya berarti sudah dianggap ikut, tidak lolos kan gitu. Berarti besok kalau ikut bayar. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi kesempatan gratis kelas pagi hanya sekali. Tidak lolos atau tidak jadi ikut, itu kalau tidak jadi ikut, konfirmasi ke kami, kita batalkan, kita reschedule boleh, itu berarti belum ikut. Tapi kalau daftar tidak jadi ikut, tidak konfirmasi ke Puskom, berarti kan sudah kita anggap ikut, tapi gagal. Seperti itu. Lah Mas Rizal ini kelas pagi apa sore? Pagi Pak. Pagi lah, gitu kan. Nah ini dulu sudah daftar, tapi belum ikut ya? Ya belum ikut sama sekali, nggak tahu. Nah, karena kamu daftar terus kan enggak buka website Puskom? Udah buka, tapi katanya kelas sudah full gitu Pak. Kan buka jadwal juga nggak ada jadwal. Loh, buka tapi kok Mas gini, di pengumuman itu kan ada pengumuman toh, kelompok timnya kan ada toh? Nggak ada pengumuman kelompok timnya Pak. Kamu angkatan berapa? Angkatan 2019. Kamu waktu itu masih offline atau online? Online Pak. Udah online? Langsung pas pertengahan itu corona. 19 itu belum online. Kalau 2020 kamu ikutnya yang kedua awal Pak. Semester 2? Ya, yang ikutnya pas semester berikutnya, nggak yang semester 1. Oh. Nah ini kasusnya ya. Jadi besok tolong jangan diulangi lagi ya. Jadi kalau sudah daftar ya ikuti perkembangan. Di situ sudah ada. Dan sudah buka timnya belum? Microsoft Teams? Belum. Nah, sampai sekarang belum? Belum. Ini juga baru dapat info Pak dari ketua BEM. Lah iya. Fakultas. Lah, kamu sudah daftar registrasi yang ini semester ini? Saat ini? Sudah? Belum. Belum? Belum. Berarti ini daftar dulu ya Pak nanti Pak? Ya, nanti hubungi saya, WA saya aja. Setelah besok WA saya. Ini habis ini setelah saya aja acara. Tolong diperhatikan teman-teman yang pagi ya. Jadi kasus-kasus seperti ini nanti hubungi saya saja, langsung Japri. Jadi kasus-kasus seperti ini. Nomornya berapa Pak? Di website Puskom dicek-cek. Ada nomor saya yang belakangnya 63. Yang 63 ya. Belakangnya 3. Yang lain ada pertanyaan silakan. Di chat ada Pak. Silakan, ada pertanyaan lagi? Bisa jadi nanti teman-teman pelatihannya tidak lulus karena tidak mengerjakan tugas, tapi sertifikasi Microsoft-nya lulus, bisa jadi. Nah, kalau lulus nanti akan dapat 2 sertifikat. Yang satu adalah sertifikat Puskom, lokal USM, dan itu ada logonya USM dan logo Microsoft. Kemudian yang kedua adalah sertifikat Microsoft kalau lulus ujian sertifikasi Microsoft. Itu berlaku internasional. Teman-teman bisa ngecek itu di Certipot itu. Jadi perusahaan mana, benar enggak si ini Febrian misalkan, benar, oh nomor seri ini, oh benar. Jadi bisa dicek dari mana aja online. Ada yang tanya lagi silakan. Ada pertanyaan enggak? Chat ada Pak. Ada? Di chat, oh ya sebentar. Mana? Pak, dulu saya kesusahan. Loh, susah gimana? Terus menghubungi instrukturnya, tapi susah dihubungi, Pak. Terus gimana? Ini maksudnya gimana? Coba bisa lewat video? Device saja, bisa enggak? Kesusahan itu maksudnya kesusahan mengerjakan tugasnya, enggak mudeng, atau kesusahan signalnya, kan enggak jelas nih pertanyaannya nih. Terus menghubungi instrukturnya siapa? Tapi susah dihubungi. Lah ini jangan-jangan ini kapan ini? Mas Rifai mana? Silakan. Ada enggak? Coba lewat ini aja. Jangan lewat chat. Mana? Silakan Rifai. Oh, namanya sama kayak saya, Pak. Tak kira saya, Pak. Ini kesusahan mengerjakan. Kesusahan mengerjakan itu gimana, Mas? Kan enggak mudeng nih, enggak mudeng atau kesusahan sinyalnya? Silakan nanti ini mau mengulang atau bagaimana nanti WA saya ya, Mas Rifai ya. Saatnya bagus nih. Angkatan 2016 kan kasihan nanti, enggak lulus nih. Yang lain silakan ada?
Silakan Pak, tanya, mumpung masih ada semua instruktur dan semua staf ada. Ada? Halo, saya Pak. Ya, silakan. Sebenarnya itu cara mengetahui akun Microsoft Teams-nya gimana Pak? Akunnya, Kamu login-nya. punya SIMA kan? Gua punya. Nah, pernah buka SIMA belum? Pernah tapi belum buka Microsoft Teams-nya. Nah, Belum tahu. di dalam SIMAmu ada tulisan Microsoft 365 enggak? Belum tahu Pak. Ntar tak cek Pak. Nah, selama ini kalau buka SIMA enggak pernah ditonton, Pak. Itu ada fitur-fitur apa, ada fasilitas apa, enggak pernah tonton? Belum Pak. Nah, nih, untuk yang belum tahu ya, teman-teman yang untuk mengetahui akun Microsoft 365, silakan buka SIMA masing-masing. Kemudian di SIMA itu nanti ada tulisan Office 365. Sekarang kalau tidak salah sudah diupdate menjadi Microsoft 365. Di situ ada user dan password-nya. Silakan dipakai. Nah, nanti untuk panduannya di situ juga ada. Berarti silakan untuk membuka Microsoft 365 silakan akses office.com, officer.com, atau kalau di HP lewat aplikasi ya Microsoft Teams bisa. Nah, saya sampaikan juga bahwa Microsoft 365 itu fiturnya banyak. Tim itu adalah bagian dari fasilitas yang ada di Microsoft 365. Ada Sway, ada Word online, ada Excel online, ada PowerPoint online, ada Cloud, OneDrive, kemudian ada email, kemudian ada Microsoft Teams, kemudian banyak. Nah, Teams itu salah satu fitur yang digunakan untuk pembelajaran. Itu ya. Nah, akunnya semua mahasiswa, semua dosen dan mahasiswa sudah ada semua. Jadi jangan khawatir, termasuk mahasiswa baru nanti akan kita create-kan semuanya. Bukanya di SIMA. Kemudian perlu diperhatikan, teman-teman begitu buka Microsoft 365, office.com atau lewat aplikasi di HP ya, Team itu otomatis di awal langsung suruh mengganti password. Diperhatikan ya, ganti passwordnya adalah kombinasi huruf besar kecil dan angka. Huruf besar kecil dan angka kombinasi. Ini perhatikan. Begitu login pertama minta ganti password. Nah, yang menjadi masalah adalah sering mahasiswa itu lupa password Pak. Ekonomi mau ujian skripsi, mau ujian KP, pakai motif lupa password. Ujiannya jam 8, setengah 8 baru menghubungi kami. Nah, kita reset. Nah, tapi kan ya kalau kita pas buka HP, kalau pas di jalan kan nggak bisa. Maka tolong semua password yang sudah diganti disimpan di HP atau disimpan di otak kita, silakan. Kombinasi huruf besar, kecil, dan angka ya. Jangan sampai, pokoknya yang kira-kira mudah diingat lah. Jadi teman-teman ada password SIMA, sama tidak masalah. Yang penting ada kombinasi itu. Jadi jangan sampai butuh baru kelabaan. Nah itu ya, yang sering terjadi itu kadang, oh ya Microsoft 365 tidak support untuk yang Windows 7. Ya masih support, cuma kurang support, kurang maksimal. Kemudian untuk HP kadang kan logout sendiri, itu juga HP-nya kurang support berarti minta ganti HP atau pakai laptop. Memang disarankan pakai laptop atau pakai PC. Jadi gitu ya. Dan itu begitu teman-teman nanti login, itu nanti teman-teman otomatis akan ada kelompoknya. Ya. Oh, kelompoknya ada 20 orang untuk ini. Sudah ada semuanya termasuk nomor HP. Gitu ya. Nah, ini. Kalau dapat dilihat di SIMA, masa di menu info akun. Nah, ini dan jawab. Terus kalau seandainya salah bagaimana? Kita sudah sesuai dengan di SIMA. Ini kasus ini, Anissa ya. Mbak Anissa mana? Coba pengen ngomong. Mbak Anissa Munawarah, ada enggak? Ya, Pak. Ini kamu pernah login berhasil belum dulu? Dulu belum. Ini barusan buka, sandinya salah. Bukan, gini. Dulu belum pernah buka sama sekali? Belum. Belum pernah dipakai akun ini? Nah, Pak. Ini di kelasnya sudah ada asesmen wawancara kelas A sore juga. Nah, ini Mbak Anissa. Di log kami ada historinya. Tidak bisa dihapusi Mbak Anissa. Mbak Anissa pernah buka tanggal berapa Mas Bobo itu? Dicek. Pak, kalau log ini saya belum bisa buka karena lewat HP, Pak. Oh, tapi udah pernah buka ya? Sudah, Pak. Nah, ini Mbak Anissa. Berarti Mbak Anissa ini tidak mungkin komputer tidak bisa dihapusi. Password ini adalah otomatis sudah di-create kami dan pasti benarnya. Sehingga tidak bisa dihapusi. Ini Mbak Anissa pernah membuka, cuma lupa. Begitu sudah ganti password lali, nggak kamu simpan dan sebagainya. Ini nanti akan kita reset ya, Mbak Anissa Munawarah. Iya, Pak. Ya, besok lagi disimpan di HP ibunya atau siapa itu. Itu kok malah jualan-jualan yang dijeng itu kenapa kamu? Itu udah lama banget, Pak. Nah, itu ya. Kampas kamu di sana buka lali kan gitu ya. Jadi gitu ya. Touring, Pak, touring.
Anissa Munawaroh, nanti tolong di riset Mas Bowo ya. Pak, tadi ini yang melanjutkan yang Rifai tadi, Pak. Itu sudah lulus, tapi ijazahnya belum bisa diambil karena belum lulus Puskom ya. Di chatnya itu, Pak. Oh, mana? Ada toh? Ada di atas. Sebentar, mana? Fakultas apa? Oh, saya sudah lulus kuliah, Pak. Cuma belum lulus Puskom. Jadi ijazah ditahan. Nah, ini salah satu resiko ya. Tadi anak psikologi juga ketemu saya. Nggak tahu namanya siapa, saya lupa. Di masjid tadi. Ini sekolah Pak ini? Ya, tadi juga sama anak psikologi kerja di Suzuki. Ya, ini tadi yang nemu saya, Mas Rifai, bukan? Kayaknya bukan nih. Jadi sudah lulus, di hukum juga sama, fakultas hukum. Kalau lulus dan ijazah sertifikat Puskom belum dapat, biasanya ditahan. Nah, makanya ini salah satu resiko karena ini adalah syarat untuk wisuda. Ini ada prosedur pelaksanaan pelatihan sertifikasi Microsoft offline online UPT komputer ini Mas Ferdun sudah share di chat. Silakan diklik, disimpan ya file link-link ini ya. Semuanya ya. Ada lagi yang tanya? Silakan. Itu link-link di chat silakan diklik ya nanti. Tapi di di tim teman-teman juga ada. Nah, ini ada sekitar 140-an belum join, ini tolong dikasih tahu ya. Tolong kita saling share info karena kan ini kan masih jam kerja, yang kerjanya malam, kemudian ada yang gangguan sinyal juga kan kasihan. Kita maklumi sehingga yang kurang info tolong dikasih info. Kalau kurang info lagi nanti rekaman ini bisa di-upload Mas Bowo ya di website Puskom atau di YouTube ya atau di IG dikasih linknya juga ya, IG Puskom ya. Puskom juga ada IG-nya, ada websitenya. Tapi informasi resmi di itu ya, di website yang update terus. Kata sandi salah bagaimana? Oh, ini ada lagi. Saran aja Pak, apabila sudah dikelompokkan sesuai dengan dosen pengampu, alangkah baiknya buat grup WhatsApp biar tidak ketinggalan informasi. Boleh. Ini ya Mas Afri Hilmi. Kemarin beberapa kelas seperti itu. Ini inisiatif dari mahasiswa boleh, tapi dari admin kan kita nggak tahu masing-masing nomor HP kan kadang diganti ya yang di SIMA itu ya. Sehingga kita nggak bisa mengelompokkan. Begitu sudah ada sudah komunikasi di chat di Microsoft Teams, ada nomor HP-nya instruktur, silakan buat sendiri. Ya, jadi Mas Ilmi silakan menginisiasi dengan kelompoknya dan yang lain silakan juga sama. Gitu ya. Permisi untuk ujian harus offline di USM ya. Kalau masih di luar kota bagaimana? Nah, ini ujian di USM sesuai jadwal. Kalau tidak bisa sesuai jadwal, silakan nanti mengisi Google Form. Kita tawarkan, bisanya kapan? Karena kita maklumi, masih pandemi, masih PPKM darurat, ujian harus di USM karena ada software Kompas namanya ya. Jadi tidak bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Sebenarnya kalau teman-teman paham IT bisa. Cuma nanti kalau tidak ada mendampingi, nanti kalau tidak lulus, eman vouchernya. Beli voucher itu hampir 200.000 untuk Microsoft itu. Sehingga itu mahal. Kalau di Unisbank 1,5 juta. Nah ini kalau tidak lulus kan eman. Pak, untuk mengetahui kelompoknya gimana ya? Sinyal saya tadi trouble. Untuk mengetahui kelompoknya, silakan dibuka di akun Microsoft 365, Mbak Imro'atun Nafiah ya. Kalau bingung nanti japri saya. Nomor saya yang 63. Pak, apakah nanti juga ada grup WA per kelompok atau hanya dapat informasi melalui tim ya? Dan website USM, website Puskom, tolong dipantau, website Puskom itu tiap hari dipantau, kalau ada pengumuman ya. Kemudian kalau pengen membuat grup, karena sudah tahu nomor pengajarnya, intronya, silakan buat grup per kelompok, enggak apa-apa. Boleh? Izin bertanya, ada teman saya kelas pagi, tapi profilnya yang di Puskom masuknya di kelas sore. Nah ini gimana? Ini enggak masalah, karena ini di database-nya Mas Rifai ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Rifai, kadang pagi tapi di database itu default-nya sore. Enggak masalah tuh. Mas Rifai ada? Atau Mas Galet bisa menjelaskan? Halo Mas. Ya silakan. Ini beberapa mahasiswa kemarin gitu Mas. Ya mungkin nanti itu enggak masalah sih sebenarnya kan. Yang penting kan nanti di Office 365-nya kan kita bisa melakukan pelatihan ya kan. Yang penting ada datanya di MS Team aja. Untuk yang di Puskom nggak apa-apa. Dan yang penting yang di SIMA ya, data di SIMA karena mungkin transaksinya waktu itu mengambil atau enggak
mahasiswa juga pindah kelas sore atau kelas pagi juga bisa seperti itu. Nggak masalah ya? Oke, nggak masalah. Yang penting di tim dan di simanya aja, Pak. Ya, oke. Jadi data yang di pendaftaran Puskom registrasi kan begitu ngetik NIM otomatis datanya sudah ada. Karena itu narik dari SIMA, tapi tidak masalah. Itu yang penting NIM-nya benar. Yang kedua ada selanjutnya tugas hanya di Microsoft Teams. Ya, betul. Semua sudah punya akun Microsoft Teams sehingga tugas semua di situ. Karena kita adalah pelatihan Microsoft sehingga kita pakai Microsoft ya. Jadi di Microsoft 365 itu salah satu fiturnya, salah satu fasilitasnya adalah ada Microsoft Teams untuk pembelajaran. Ada Word online, Office online, Word dan sebagainya. Ini ya, biar tahu gambarannya saya bukakan sebentar. Jadi bentar ya. Mas Bowo, saya bisa share screen ya? Bisa. Ini teman-teman mahasiswa ini ya. Ini salah satu fitur yang ada di Microsoft ini. Teman-teman bisa mengakses ini ya. Kelihatan enggak Bowo ini? Kelihatan, Pak. Ini ya. Ini akses di office.com atau kalau di HP bisa apa namanya? Bisa diinstal Microsoft Teams. Nah, ini fiturnya ini. Ada Outlook. Outlook ini adalah sebentar. Suara. Oke, sorry ada gangguan. Ini ya, ada Outlook ya, ini email. Kemudian ada OneDrive ya, teman-teman. Ini tahu OneDrive? OneDrive ini cloud-nya Microsoft. Jadi mahasiswa di sini ada storage, ada penyimpanan 5 tera. Ini kalau tidak percaya nih, nggak di file saya ada. Oh, saya harus login ini namanya. Tadi sudah login. Terus ini ada lagi. Ada Excel, Word ini online. Walaupun komputernya tidak diinstal, tapi kalau sudah login ini, otomatis bisa. Ada PowerPoint, ada OneNote. Ini juga bisa untuk catatan penting ini ya, pembelajaran. Kemudian ada SharePoint, ada Sway, ada form. Form ini bikin kuis, bikin survei, kemudian bikin ujian dan sebagainya di sini. Ini ada tim. Nah, salah satu fitur yang kita gunakan adalah tim, Microsoft Teams ini. Ini ada Power BI. Ini juga salah satu aplikasi yang di Microsoft yang tawarkan. Mahasiswa kalau suka program bisa nyoba-nyoba ini. Ini fiturnya seperti ini, aksesnya di office.com. Fiturnya kelihatan lengkap. Tapi kalau teman-teman hanya nginstal di HP, itu cuma Microsoft Teams saja. Ini ya. Jadi fasilitas yang ada di Microsoft 365 itu sangat luar biasa. Karena ini memang digunakan untuk pembelajaran di Amerika sana. Ada, dan teman-teman silakan pakai untuk video conference-nya di tim. Itu bebas. Jadi tidak ada batasan waktu kayak Zoom 40 menit. Sekarang Google Meet juga harus berbayar, kalau lebih dari 40 menit. Kalau ini bebas karena berbayar. Yang bayar adalah USM. USM sudah bayar ratusan juta ya. Setahun kurang lebih ada 300 juta sekian. Itu belum termasuk yang sertifikat Microsoft. Belum termasuk Microsoft Imagine Academy, sehingga tolong dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini fitur-fitur yang di Office 365. Jadi apa namanya? Loginnya sudah user password-nya jadi disimak. Betul ya. Ada pertanyaan lagi nih. Pak, untuk mengetahui kelompoknya gimana ya? Sinyal saya tadi trouble. Kelompoknya sudah diumumkan di website Puskom, Mbak. puskom.usm.ac.id. Sudah ada kelompok, tinggal klik aja. Nah, untuk password tim disimak. Kalau termasuk berkali-kali salah, ya nanti minta di-reset ya. Kalau lupa, salah, di-reset. Yang bertanya, ada teman saya kelas pagi tapi profilnya, ini sudah tadi. Tugas hanya di Microsoft Teams, ya. Untuk pertemuan-pertemuan di tim itu bagaimana ya? Tadi sudah saya sampaikan di awal, tidak ada pertemuan secara langsung, mungkin dosen atau instruktur mungkin 1 kali, 2 kali boleh mengetemukan, tapi prinsip semua materi sudah kita share situ. Kalau mengendaki nanti pertemuan tatap muka seperti ini melalui tim, silakan dengan komunikasi dengan instruktur masing-masing. Jadi menyesuaikan waktunya. Cuma kan kendalanya kelas sore kadang terbentur jadwal kuliah, kelas 1 minggu kerja dan sebagainya. Nah ini ya. Tapi yang jelas kita fleksibel. Artinya boleh dikerjakan malam, jam 2, jam 3 malam silakan. Di sela-sela waktu nganggur silakan. Absen, Novita Khairun Nikmah. Mbak, diklik presensi Google Form-nya itu ya. Jadi bertanya, pelatihan mulai jam berapa sampai jam berapa? Ini ya. Tadi sudah sampaikan di awal pelatihannya, ini sistemnya adalah teman-teman mengakses video yang ada di Microsoft Teams. Boleh chat di situ. Tidak selamanya akan langsung direspon, karena kan dosen pada sibuk juga. Jadi di WA boleh, ini udah ada video-videonya, kerjakan tugas. Kalau bingung silakan tanya.
Mau dikerjakan jam 1 malam boleh, jam 8 malam boleh. Jadi tidak ada batasan waktu. Cuma close date-nya terakhir pengumpulan tugas adalah tanggal 31 Agustus. Jadi kita ini pelatihan ini fleksibel, jadi tidak harus seperti ini jam sekian sampai jam sekian materi pertama. Karena kalau kita seperti itu nanti teman-teman banyak kendalanya. Satu kendala sinyal, yang kedua kendala ada yang kerja, ada yang bikin skripsi dan sebagainya. Sehingga kita buat sistem seperti ini kesepakatan bersama. Gitu ya Mbak Nuzurul Dwi. Kemudian ini lagi, apabila tidak lulus ketika ujian tersebut, apakah harus mengulang? Apakah skor minim juga dapat lulus? Skor minim untuk Microsoft Office 2013 itu 700, total 1000. Soalnya semua bahasa Inggris ya. Jadi tolong diikuti ini. Kalau tidak lulus ya gagal. Kalau bayar lagi bayar 200.000 untuk mengulang ujian. Tapi jangan khawatir. Kalau tidak lulus Microsoft, asal semua pelatihan diikuti, tugas dikerjakan, ya lulus sertifikat Puskomnya dapat 1 sertifikat. Kalau lulus ujian dapat 2. Jadi sertifikat Puskom bisa untuk untuk sebagai syarat kelulusan wisuda. Ya. Jadi bertanya, untuk pelatihannya hari apa saja? Mulai besok ya, mulai besok tanggal 31 Juli sampai 31 Agustus. Setelah itu nanti ada remedi. Semisal saya sudah lulus, apa masih bisa login di Microsoft Kanima? Masih. Lulus dari USM, kita tidak delete ya Mas Bowo ya. Jadi akun Mahasiswa masih. Kecuali bermasalah. Mendung tanpa utang. Mas Feril apa ini? Pak izin bertanya, metode.com pakai video conference atau tidak? 1-2 kali mungkin ada beberapa instruktur yang mengendaki itu. Prinsip semua materi sudah di-upload di Microsoft Teams, Mbak Erik Cahya ya. Himatul Ariska, Pak mau tanya login kata sandi salah gimana? Silakan Japri Mas Bowo, NIM-nya berapa ya? Nanti buat di riset. Apakah setiap hari ada presensi Pak? Atau hanya mengirim tugas saja? Tidak ada presensi, mengirim tugas saja. Ada tugas ada 7 atau ada 14 itu, silakan dikerjakan. Jim bertanya, punyaku kok di tim belum gabung di grup di timnya ya? Punyaku ini siapa nih? Nggak disebutkan NIM-nya. Mas Bowo tolong dipantau nih. Mas Bowo punya aku siapa nih? Noval Rizky. Siapa nih? Noval Rizky. Halo? Noval? Silakan disebutkan NIM-nya. Ya. Jadi kita biar tahu nanti dicek. Mas Bowo sudah dibuat kelas semua ya? Saya Pak. Noval Rizky Saputra Pak. Ya kamu belum daftar kok. Saya belum daftar. Loh, sudah daftar belum? Sudah. Kapan? Kemarin. Coba cek Mas Bowo, NIM-nya berapa? B231. Diketik. Oke, Pak. Pak Junedi ya? Mas Bowo? Bowo? Iya, Pak. Dicek itu. Noval Rizky 001 tuh. Di tim katanya boleh masuk. Sri Puji, izin bertanya, kalau mau lihat kelompok di mana ya? Saya sudah buka web, tapi belum ketemu. Waduh, ketinggalan lagi nih, baru join ya. Buka di Microsoft Teams, Mbak. Di webnya kan ada pengumuman, silakan dicek. Ya. Kontaknya Mas Bowo di Puskom nggak tertera? Ada. Di Puskom itu ada kontak 4. Mas Bowo? Pak, saya izin menjawab tadi yang mahasiswa tanya yang belum masuk di MS Team tadi loh Pak. Ya, silakan. Itu saya cek di verifikasi emang mahasiswanya belum melampirkan itu berkas. Pak. Iya. Oh, bukti pembayaran belum. Noval? Noval? Ya Pak, saya Pak. Kamu belum melampirkan berkas ya? Belum upload? Yang bukti pembayaran saya lampirkan nggak bisa, Pak. Kenapa? Saya udah masuk Puskom terus saya lampirkan nggak bisa terus. Udah nggak bisanya kenapa? Nggak Ya? bisanya kenapa? Nggak bisanya kenapa? Saya udah kayak udah mau nerima filenya gitu loh, Pak. Yang udah. foto udah, yang apalagi tuh yang satunya udah, Pak. Kamu udah bayar? Pembayarannya udah saya lampirkan tapi nggak bisa. Kamu udah bayar? Udah bayar lewat BNI Mobile Banking, Pak. Filemu mungkin kegedean. Oh iya, maksimal Pak. 2 mega ya? Mbak Dara ya? 5, Pak.
Maksimal 5. Coba Pak. dicek filenya. Coba Oh, iya, diulang Pak. lagi Baik, Pak. aja untuk mahasiswanya. Diulang lagi ya nanti ya. Lagi. Iya. Baik, Pak. Jadi Mas Noval ini sudah daftar tapi belum diverifikasi oleh admin karena bukti bayarannya adalah belum masuk ya, walaupun sudah bayar. Pak yang bertanya mau lihat kelompoknya di mana ya? Saya sudah buka web tapi belum ketemu. Mbak Sri Puji Lestari, buka web apa ini coba? Mbak Puji mana ada enggak? Puji Lestari? Halo, Puji? Oke, kontaknya Mas Bowo di Puskom kok tidak tertera nggih? Mas Bowo ada toh? Pak izin bertanya punya saya kok di tim belum gabung di grup. Ini Mas Bowo tolong cek kelas pagi nih 20.0011. Pak. Ya, Pak. Ini ada yang belum masuk. Coba dicek ya. Sebentar, Pak. Mohon saya Adela Sukmawati juga belum bergabung di grup tim. Nah ini ya, tolong kendalanya yang belum bergabung di tim bisa saja karena berkasnya belum diverifikasi, karena belum lengkap. Tolong dicek. Terus bertanya, ini grup tim PO5 belum ada informasi apapun mengenai materi dan tugas, Pak. Materi udah di-upload belum Mas Bowo? Besok ya? Untuk materi kan yang mengupload dari instruktur, Pak. Untuk Ya, mulai besok. instruktur sudah saya upload semua, Pak. Mbak perlu diperhatikan, mulai pelatihan kan besok, berarti hari ini belum diupload enggak masalah, mungkin baru besok, karena mulainya besok ya. Pak Khorudin itu juga itu ada prosedur pelaksanaan itu, tolong dicermati teman-teman itu ya. Adela, sudah melakukan berkas lengkap, sudah semua, tolong dicek Mbak Dara, Mbak Adela Sukmawati ya, pertanian nih. Pak, berarti ini fleksibel ya? Ya, sistem pelatihannya bisa sewaktu-waktu untuk bertanya apabila kurang mengerti. Ya, siap, Mbak Aulia. Saya juga belum bergabung di grup tim, Pak Anita. Oke, ini rata-rata gini ya. Saya mau jawab itu Pak, yang Adela itu sudah saya masukkan Pak. Dia di kelompok S6. S6. Iya. Coba ditunjukkan di share screen, Mbak. Kok dia enggak lihat? Bisa lihat share screen enggak? Mbak Dara? Ya Pak. Share screen coba. Mbak Adela mana? Mbak Adela ada enggak? Adela Sukmawati. Mbak Adela mana? Wah, pertanyaan tinggal lungoy, ghosting nih. Ada, Mbak Adela Pak, ada di enggak? grup ada. Di data peserta ada, Adela. Loh lah yo, kok dia bilang nggak ada nih? Jangan-jangan dia salah lihat nih. Mbak Adela, coba saya bicara. Adela Sukmawati mana? Mbak Adela? Iya, Pak. Jangan, ya, kamu tuh kok hilang mana nih? Sudah lihat belum? Adela? Kayak jilbab dulu. Masya Allah, tak kira ghosting tadi. Halo? Terima Ya, kasih banyak ya, Pak. Mbak Dara, terima kasih. sudah kan? Del? Adela? Oke. Punya saya Anissa Munawaroh. Mas, belum bila login. Apakah kata sandi sudah di reset? Sudah WA belum? Mbak Anissa nih. Tolong yang untuk reset. Hah? Sudah WA ke Mas Bowo. Nomornya jangan-jangan salah. Jangan-jangan WA ke saya, belum tak baca kalau WA saya. Mungkin dikiranya masuk tim, pakai kode sendiri, Pak. Anissa, udah paham ya? Jangan jalan-jalan ke Dieng terus itu. Ya, Oke, Mbak. cukup ya. Jadi, Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Dol. Itu kan untuk ujiannya kan offline harus ke kampus Pak. Jadi kalau untuk mahasiswa yang di luar kota atau di luar Pulau Jawa gimana ya Pak? Tadi sudah saya sampaikan, silakan isi Google Form, fleksibel. Bisanya tahun depan boleh silakan, karena masih pandemi misalkan. Boleh, enggak apa. Kita fleksibel. Database-mu tetap aman, artinya kamu masih punya hak ujian. Itu ya. Jadi jangan khawatir. Oh, gitu. Makasih Pak. Ya, oke. Yang lain? Ini Imro'atun. Ya, sudah bisa. Noval Rizky. Nah, kan tadi ngapur enggak bisa, mungkin sinyalnya ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada kita tutup ya. Tunggu. Ada lagi? Pak. Ya, silakan. Nah, untuk
pengambilan apa itu sertifikat kan bisa diwakilkan. Syaratnya apa, Pak? Bawa bukti pembayaran kalau kelas sore ya. Kalau kelas pagi kan gratis. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, tolong teman-teman semuanya bukti pembayaran jangan sampai hilang ya. Jadi minimal difoto. Jadi kalau hilang kan masih ada di HP ya, jangan sampai hilang. Minimal dikirim ke HP ibunya atau pacarnya atau siapa ya, tidak hilang. Pak izin bertanya, pada profil akun saya kok masih kelas sore tidak apa-apa. Tidak masalah Mbak Dewa ya, Kurnia Mukti tadi sudah tidak masalah, sudah dijawab. Nah, apa? Ini tidak ada hubungannya dengan SIMA, tidak apa. Ujian offline di kampus di tanggal berapa? Nanti akan diumumkan setelah tanggal 31 Agustus. Kalau sudah pelatihan selesai, dikoreksi, baru diumumkan ujian. Nanti maka tolong semua peserta dipantau di website Puskom ya. Di www.puskom.usm.ac.id dipantau. Itu semua. Termasuk informasi nanti kalau sudah lulus, scan sertifikat bisa diambil di situ, di-download. Nah, kalau mengendaki offline ambil hard copy di kampus. Tapi kalau masih pandemi kan download jangan apa, diambil kapan-kapan boleh. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah jam 7:30 lebih. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa ya. Semoga pelatihan ini lancar, semua sehat walafiat. Pembayaran Puskom kemarin saya pakai ATM teman saya, Pak. Jadi nama pengirim adalah nama teman saya. Silakan nanti konfirmasi ya. Pak. Ya. Pak izin bertanya, Pak. Ya. Dengar enggak, Pak, suara saya, Pak? Ya. Pak, Silakan. ini kan saya kan udah pembaruan itu kata sandi. Mm-mm. Ini kok keluar kembali ke akun Anda, kami minta maaf Anda tidak dapat mengatur ulang kata sandi Anda karena pengaturan ulang kata sandi tidak disiapkan dengan benar untuk organisasi Anda. Anda harus menghubungi administrator Anda. Microsoft Team ya? Iya, Pak. Enggak, ini Microsoft yang 365 itu loh, Pak. Itu kan disuruh pembaruan ulang kata sandi kan. Kamu sudah pernah login belum? Gimana, Pak? Sudah pernah login belum? Itu kan harus bikin Belum, Pak. Belum sama sekali, Pak. Iya, katanya kan pas. disuruh bikin ulang kata sandi. Ya, Baru password gitu maksudnya. itu Mas, passwordnya harus ada besar kecil tuh loh Mas Saiful. Oh, kombinasi tadi Oh, sudah yang saya sampaikan. verifikasi. Oh. Mas, Dimas. Ya coba nanti. Iya, Pak. Passwordnya, Maaf, Pak. Ini kan Dimas password- sudah pernah login, Pak. Ini kelasnya sudah banyak sekali nih. Gimana? Dia sudah pernah login, Pak. Oh, Dimas kamu udah pernah login, kamu lupa ini ya. Itu kalau seandainya lupa itu gimana, Pak? Di reset, yang reset kami ya. Nanti hubungi Mas Bawa Oh, ya. yang riset. Ya. Oh iya, Pak, siap, Pak. Makasih ya, Pak. Soalnya Kamu udah sudah pernah lama banget login, nggak lali. pernah dibuka. Ya, heeh. Kamu buka pertama lali, ghosting langsung. Kelas pagi tidak ada pembayaran, Pak. Ya. Ingat, kelas pagi tidak ada pembayaran hanya sekali. Tapi kalau tidak lulus ngulang, bayar. Ya, ini perlu dicamkan ya. Kelas pagi hanya gratis, hanya sekali. Kok tidak lulus, yang ngulang bayar kan gitu. Karena ini fasilitas USM. Kampus yang lain tidak ada nih. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak, Novel, Pak. Ya. Untuk itu kan saya udah upload bukti pembayaran, nanti berarti saya diverifikasi dulu, Pak. Ya, sudah Mbak Dara tadi sudah Mbak Dara ya? Ya Pak, nanti saya verifikasi. Ini juga Ya, ada verifikasi. tambahan Nanti kelompoknya yang otomatis akan mahasiswa yang namanya Imroatun Nafiah. Imroatin sudah ya? Ya, nanti saya proses. Oke, Imroatin, Novel, silakan nanti dicek ya. Otomatis akan kita masukkan di kelompok atasnya. Oke. Bisa upload ya, Novel ya? Bisa, Pak. Nah, yo, tadi Rekso kenapa? Sinyalnya, Pak, tak ulang sampai 10 kali tadi, Pak. Deg-degan, Pak, aku, Pak. Deg-degan. Kalau ketemu cewek, deg-degan gayamu loh. Oke, cukup ya? Sudah malam? Siap. Kita tutup dengan doa ya. Semoga diberikan kemudahan kelancaran. Kalau ada pertanyaan silakan, ada 4 nomor tuh ditanya ya. Nomor saya juga di situ. Memang tidak kita sebut nama di situ ya. Ben tak sungkan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika wa yazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka wa qadatuka wal afafa wal ghina. Salim imanana, salim tauhidana, salim aqidana, salim bin akhrana.
Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa mazidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min du'a'i ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala al-Fatihah. Amin. Ini ada yang tanya. Amin. Evira Rosa Risma, kelas pagi kok belum ada kelompok kelas pagi? Ada, Mbak. Nah, tinggal kamu sudah upload berkas belum? Foto dan sebagainya, silakan dicek. Yang masih ada pertanyaan bisa kontak Mbak Dara nanti ya, terkait dengan pemberkasan atau Mas Bowo atau Mas Kono atau saya. Saya kira itu pertemuan pembukaan ini, pelatihan mulai besok, masing-masing instruktur kami ingatkan untuk mengupload ya. Jangan lupa nanti malam atau besok pagi, mahasiswa sudah ada yang tanya, silakan diupload dan mahasiswa silakan menghubungi instruktur masing-masing kalau kebingungan. Yang jelas semua informasi sudah kita share di website puskom.usm.id. Ikan hiu makan lemper, I love you forever. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu raden lemper. Terima kasih Pak Saya. Bapak